Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu APT Sri Yuniarti Manurung M.Fam selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati kepada Ibu APT Citra Yulianda Fadilawati M.Fam selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang saya hormati pada Bapak Nyoman Yudi Antara SSI M Biotech selaku dosen pembimbing 2 saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nia Cirismawati, NPM 17110040. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Uji Antihiperkolesterolemia Ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi Citrus microcarpa pada mencit mus musculus. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting. Ada 4 poin penting. Poin yang pertama itu pendahuluan. Ada latar belakang, alasan mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Ada rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat. Dan poin yang kedua itu tinjauan pustaka. Poin yang ketiga adalah kerangka konsep dan hipotesis. Dan poin yang terakhir, poin keempat, metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara sub-iklim tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati yang berkisaran memiliki 25.000 sampai 30.000 jenis tanaman. 90% yang ada di Asia dan 80% yang ada di dunia menurut Dewoto tahun 2007. Jeruk kalamansi memiliki berbagai golongan senyawa yang di dalamnya antara lain senyawa flavonoid yang di dalamnya bersifat antioksidan yaitu flavon, flavonoid, katekin, dan alkohol. Profil lipid yang diamati pada penelitian tersebut serta dapat meningkatkan signifikan pada HDL plasma subjek penelitian pada kulit buah jeruk nipis yang telah diamati dengan dosis 750 mg per kilogram berat badan, 1.500 mg per kilogram berat badan, 2.250 mg per kilogram berat badan. Namun penelitian ini terkait potensi dari bagian lain jeruk kalamansi yang dapat menurunkan kolesterol belum pernah dilakukan. Untuk itu, penelitian ini dapat dilakukan untuk melihat kemampuan ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi sebagai antihiperkolesterolemia pada mencit mus musculus. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi tanaman jeruk kalamansi sumber bahan obat melalui pengujian aktivitas ekstrak etanol kulit jeruk kalamansi sebagai antihiperkolesterol pada mencit mus musculus. Ada juga pembatasan masalah. Yang membatasi masalah pada penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah pengaruh variasi dosis ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi Citrus microcarpa terhadap kolesterol total mencit mus musculus yang diinduksi pakan tinggi kolesterol kuning telur puyuh. Ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi yang didapatkan ekstraksi kulit buah jeruk kalamansi menggunakan metode maserasi pada pelarut etanol 70%. Rumusan masalahnya, bagaimanakah aktivitas antihiperkolesterol ekstrak kulit buah jeruk kalamansi Citrus microcarpa terhadap kolesterol total mencit mus musculus hiperkolesterol. Selanjutnya, ada manfaat dan juga tujuan.
Tujuan untuk mengetahui ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi Citrus microcarpa yang dapat menurunkan kadar kolesterol total mencit mus musculus yang diinduksi pakan tinggi kolesterol. Sedangkan manfaat ada 3. Pertama, manfaat bagi masyarakat ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan ekstrak buah kulit jeruk kalamansi Citrus microcarpa sebagai sumber anti-hiperkolesterol. Manfaat yang kedua, manfaat bagi UKB, itu untuk menambah literatur dan referensi di Perpustakaan Universitas Kadar Bangsa Palembang yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Manfaat yang ketiga bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk meneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Jeruk kalamansi dapat diistilah dalam bahasa Melayu limau katsuri ialah jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di kota Bengkulu. Menurut Sudarto tahun 2012. Ada juga klasifikasi tanaman jeruk kalamansi, Kingdom Plantae, Ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus-Tunella, spesies Citrus microcarpa, genus Citrus microcarpa, nama binomial Citrofortunella microcarpa bunge, dan ada juga gambar jeruk kalamansi bisa dilihat. Selanjutnya uraian hewan coba, klasifikasi mencit menurut Agus 2008, kerajaan Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, subkelas Theriaintra, kelas Eutheria, ordo Rodentia, famili Muridae, genus Mus, spesies Mus musculus. Dapat dideskripsikan mencit mus musculus berasal dari negara luar. Selanjutnya kolesterol. Kolesterol menurut Harvey dan Dennis tahun 2011, kolesterol merupakan komponen struktural paling penting yang membentuk membran sel dan lapisan eksternal lipoprotein plasma. Dan ada juga nilai kadar normal kolesterol pada manusia, yaitu menurut Goodman dan Gilman, nilai kadar normal pada manusia kurang dari 200 mg per desiliter, 200 sampai 239 mg per desiliter sudah batas tinggi, dan tinggi mencapai hingga lebih dari 240 mg per desiliter. Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi di mana nilai kadar normal melebihi batas normal 200 mg per desiliter, bahkan capai 2 kali lebih cepat, yang akan terancam penyakit jantung koroner hingga meningkat menjadi 300 mg per desiliter. Ada juga terapi non-farmakologi, dapat dicegah dengan diet, aktivitas fisik, dan olahraga, dan juga ada juga terapi farmakologi dengan pemberian obat golongan simvastatin. Bab 3. Kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep terdapat ada 2 variabel, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ialah sampel kulit jeruk kalamansi dengan dosis 5.000, dosis 2.500, dosis 1.250 mg per kilogram berat badan. Sedangkan variabel dependen itu kadar kolesterol total mencit. Nah, hipotesis ada 2, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 adalah yang tidak mempengaruhi ekstrak kulit buah jeruk kalamansi Citrus microcarpa dapat menurunkan kolesterol pada mencit mus musculus hiperkolesterol. Sedangkan hipotesis 1 itu kebalikannya. Bab 4. Metode penelitian. Adanya jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian studi kasus dan pendekatan kuantitatif, penelitian eksperimen. Waktu penelitian ini dimulai di bulan Juli sampai Agustus 2001. Tempat penelitian itu di Laboratorium Universitas Sriwijaya Palembang. Ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebasnya
pada penelitian ini adalah variasi konsentrasi ekstra kulit jeruk kalamansi. Variabel terikatnya adalah parameter evaluasi mencit hiperkolesterol. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu air, aquades, pelarut etanol 70%, simvastatin, kulit telur puyuh, dan pakan standar PARS dan NaCMC. Sedangkan alat penelitian itu kandang mencit, sarung tangan, masker, wadah pakan, botol minum, alat sonde, dan alat ukur auto check untuk uji kolesterol. Slide selanjutnya itu ada alat penelitian yang dimulai dari determinasi tanaman, itu dilakukan di herbarium Unila Universitas Lampung, dan dilanjutkan dengan pembuatan simplisia. Ada langkah-langkah step by step, itu pertama dilakukan sortasi kering, dan yang kedua itu pencucian untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada kulit buah jeruk kalamansi. Yang ketiga itu perajangan yang diiris tipis. Yang keempat itu pengeringan, itu dilakukan bisa dengan diangin-anginkan di suhu ruangan. Dan sortasi kering misalkan simplisia dari benda asing yang masih ada. Dan yang terakhir penghalusan dengan bisa menggunakan blender. Dan selanjutnya pembuatan ekstrak etanol. Ekstrak etanol ini diperlukan dengan simplisia yang sudah dihaluskan sebanyak 800 gram, lalu dimasukkan ke dalam botol gelap dan diberi pelarut etanol sebanyak 1,5 liter atau agar terendam. Proses perendaman dan selama 5 hari. Selanjutnya setelah 5 hari perendaman itu dimaserasi dengan disaring dengan kata saring, dan untuk mendapatkan ekstraksi kentalnya itu dengan menggunakan alat rotary evaporator. Bagian selanjutnya mencit menjadi hiperkolesterol dengan pembuatan pakan di induksi kuning telur puyuh itu dapat dikonversikan. Nanti pada slide terakhir saya akan tampilkan. Dan bagian yang selanjutnya setelah mencit menjadi hiperkolesterol dengan pemberian kuning telur puyuh itu pemberian ekstrak yang dibagikan menjadi perlakuan 5 kelompok. Perlakuan yang pertama kontrol negatif. Kontrol negatif ini ialah diinduksi kuning telur puyuh dan suspensi beta CMC. Dan kelompok yang kedua kontrol positif, diinduksi kuning telur puyuh dan diberikan simvastatin. Kelompok yang ketiga diinduksi kuning telur puyuh dan diberikan ekstrak 1250 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok yang keempat diinduksi kuning telur puyuh dan diberikan ekstrak sebanyak 2500 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok yang kelima diinduksi kuning telur puyuh dan diberikan ekstraksi 2500 mg per kilogram berat badan. Dan kontrol yang keenam kontrol normal, tidak ada perlakuan. Bagian selanjutnya dilihat pengaruh pemberian ekstrak. Yang terakhir analisis data. Selanjutnya itu ada tabel itu dosis volume maksimum pemberian oral mencit, dan ada juga tabel yang untuk perhitungan dosis simvastatin untuk oral mencit. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.